Shalom saudara, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan-Mu pada hari ini. Kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman-Mu ini mengubahkan kami, menegur kami, menguatkan kami, dan menolong kami untuk semakin hari semakin serupa dan dengan gambaran-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema hari ini saya kasih judul Jangan Banyak Alasan. Melanjutkan tentang Musa yang mengenal identitas dirinya. Kita akan baca dari Keluaran 3 ayat 6 mulai. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah saudara, pada satu waktu Tuhan menemui Musa yang pada waktu itu menjadi gembala, dan dia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, orang di Midian itu saudara. Dan kemudian ayat 10 dikatakan begini, Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Wow, ini suatu yang luar biasa sekali saudara. Allah ingin menggenapi janjinya kepada Abraham, dan Allah ingin melanjutkan rencananya yang luar biasa kepada bangsa Israel yang pada saat itu ada di Mesir, untuk membawa mereka ke negeri yang dijanjikan Allah, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan untuk penggenapan janji Allah kepada Abraham, untuk menggenapi rencana Allah yang besar kepada bangsa Israel, Allah memilih Musa untuk menjadi orang yang dipakainya, sehingga janji itu tergenapi, rencana itu tergenapi saudara. Harusnya ini kesempatan yang luar biasa sekali, sesuatu yang berharga sekali saudara ya. Tidak semua orang bisa mengalami ini. Tapi perhatikan saudara, pada waktu Allah memilih Musa, Musa ternyata punya banyak alasan saudara. Alasan yang pertama saya catat begini, ayat 10, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapa aku ini? Maka aku yang akan membawa menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, Musa berkata begitu, siapa aku Tuhan? Kok aku yang mesti menghadap Firaun dan keluar dari membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Ada sedikit ketakutan dalam diri Musa, saudara. Kenapa? Karena pada waktu dia masih di Mesir, dia pernah membela orang Israel, saudara, yang sedang ribut dengan orang Mesir. Kemudian dia bunuh orang Mesir itu, dia pendam mayatnya di pasir. Nah, esok harinya dia keluar lagi, dia ketemu lagi, tapi hari ini orang-orang Israel yang bertengkar sesama Israel. Nah, waktu dia mau menengahi mereka, orang Israel itu bilang begini, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Wah, Musa kaget. Orang yang dia bela, bangsanya sendiri, ternyata menolak. Siapa yang pilih kamu Musa jadi hakim atas bangsa kami, atas kami? Dan kemudian pembunuhan itu ketahuan sama Firaun, sehingga Firaun berencana membunuh dia. Nah, jadi waktu Musa dipilih Allah untuk menghadap Firaun, kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa kaget dan dia rasa, dulu aja aku ditolak Tuhan. Aduh, siapa aku nih Tuhan? Ya kan? Tapi perhatikan, waktu Musa ngomong begitu, Tuhan bilang begini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.
Saudara, sesudah itu Tuhan jelaskan tentang janjinya kepada Abraham. Bagaimana nanti dia akan membawa bangsa Israel dan bagaimana tangannya yang besar dan kokoh dan perkasa itu teracung kepada bangsa Mesir sehingga bangsa Mesir menghadapi tulah-tulah yang luar biasa. Tapi itu tidak membuat Musa jadi bilang, "Yes Tuhan, aku siap." Dia keluarkan lagi alasan yang kedua, saudara. Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Dia keluarkan alasan kedua. "Tuhan, itu sih engkau memang ajaib, engkau memang luar biasa. Tapi kalau mereka nggak percaya sama aku, gimana Tuhan?" Keluaran 4 ayat 2, Tuhan jawab lagi keraguan Musa. Tuhan berfirman kepadanya, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Musa itu gembala, saudara. Jadi yang tangan dia itu bukan tongkat sakti, bukan tongkat yang berharga mahal atau tongkat yang luar biasa, tapi tongkat gembala, tongkat yang dipakai dia sehari-hari. Ayat 3, firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan bilang gini, kalau mereka tidak percaya gimana, kata Musa kan? Tapi Tuhan bilang gini, "Aku buat mujizat supaya mereka percaya." Ya, tapi tidak sampai di situ, saudara. Musa keluarkan alasan yang lagi. Ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Tuhan bilang begini, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, perhatikan. Dari sekian banyak alasan yang Musa sampaikan kepada Allah, Allah selalu lengkapi apa yang menjadi alasan Musa tadi. Nah, kemudian waktu Musa taat, saudara, perhatikan di ayat pasal 4 ayat 30. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Waktu Musa taat, orang Israel bisa melihat bahwa Allah memperhatikan mereka, sehingga mereka bersyukur sekali, mereka sujud dan menyembah Allah. Coba kalau Musa tidak taat, saudara, tidak ada kisah ini. Dan yang pasti, mungkin juga tidak ada keselamatan buat kita. Jalan ceritanya akan beda sekali, saudara. Tapi waktu Musa mau taat, walaupun dia sudah memberikan banyak alasan-alasan, terjadi peristiwa ini. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Kemudian setelah itu lahirlah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat buat kita semua. Amin. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajarin dari sini? Kadang kita yang sudah tahu identitas kita sebagai anak Allah, kita juga masih seperti Musa. Ada banyak alasan pada waktu Allah mau pakai kita untuk menggenapi rencananya yang besar, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang di lingkungan kita, bagi keluarga kita, bahkan mungkin bagi kota kita atau bagi bangsa kita. Kita yang mau dipakai Allah bukannya mengucap syukur dan senang dengan apa rencana Tuhan atas itu, tapi kadang kita nolak. Aduh Tuhan, siapa aku ini? Tuhan bilang sama kita, sama seperti kepada Musa, bukan soal kamunya, tapi aku adalah Allah. Ya, aku yang menyertai kamu. Jadi siapapun engkau, tidak masalah karena Allah menyertai engkau, saudara. Allah mau pakai engkau. Tapi kita masih sering alasan lagi, Tuhan kalau mereka nggak percaya bagaimana? Kalau mereka nggak mau dengar aku ngomong bagaimana? Tuhan bilang lagi, aku akan buat mujizat sama seperti Musa.
bukan dengan barang-barang yang luar biasa, bukan dengan sesuatu yang spektakuler, tapi apa yang ada padamu, kata Tuhan. Apa yang ada di tanganmu. Mungkin hari ini engkau pegawai, karyawan biasa, pegawai toko. Mungkin hari ini engkau ibu rumah tangga. Mungkin hari ini engkau cuma cleaning service. Mungkin hari ini engkau cuma menjaga warung makan. Mungkin hari ini engkau cuma staf biasa. Engkau pedagang biasa. Hari ini engkau pelajar, hari ini engkau mahasiswa. Tapi Allah mau pakai engkau. Dan hari ini Allah berkata gini, apa yang ada padamu, itu yang Allah akan buat menjadi alat bagi kesaksian, membesarkan namanya. Terus kau bilang lagi, Tuhan aku gak bisa bicara, aku gak bisa ngomong Tuhan. Sering kan kita ngomong begitu juga. Dan hari ini Allah berkata, aku yang membuat orang bisa bicara. Orang bisu, orang buta, melihat. Aku yang lakukan semuanya. Hari ini saudara, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa buat keluarga kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat lingkungan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa, berkat yang luar biasa buat kota kita, buat bangsa kita. Dan Tuhan mau rencana itu tergenapi, salah satunya melalui engkau. Sama seperti Tuhan punya rencana buat bangsa Israel, salah satunya tergenapi melalui Musa. Nah hari ini, Tuhan mau pakai engkau menjadi berkat bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi kotamu, bagi bangsamu. Jangan banyak alasan lagi. Terima itu, jalankan itu. Tuhan menyertaimu, Tuhan memperlengkapimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa, dan Tuhan lakukan tanda-tanda heran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini, renungan-Mu ini. Bagaimana kami melihat Musa dipakai Engkau dengan luar biasa. Tuhan, ampuni kami kalau kami juga sering punya banyak alasan. Pada waktu Engkau mau memberkati kota kami, memberkati bangsa kami, memberkati lingkungan kami, keluarga kami, melalui kami. Ampuni Tuhan. Tapi hari ini kami sadar Tuhan, kami mau siap dipakai oleh Engkau. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kami siap dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.